Pernahkah Anda bertemu pria yang tidak mengejar wanita, namun entah bagaimana mereka malah mengejarnya? Ia bukanlah sosok yang paling lantang di ruangan, juga bukan yang paling mencolok penampilannya, tetapi ada sesuatu tentang dirinya, keheningannya, kebisuannya, energinya, yang mengundang rasa ingin tahu. Ia tidak mencari perhatian, namun perhatian seolah menemukannya secara alami. Itu, kawan, bukanlah keberuntungan, melainkan psikologi, dan bukan sembarang psikologi, melainkan psikologi gelap. Dalam video ini, kita akan menyelami metode Machiavelli yang paling licik untuk merayu wanita manapun. Sebuah teknik yang begitu halus, begitu manipulatif, namun begitu efektif, sehingga dapat membuat siapapun merasa tertarik secara emosional kepada Anda, bahkan jika mereka awalnya tidak tertarik. Namun, sebelum Anda berpikir untuk menerapkannya, Anda harus memahami mengapa teknik ini berhasil, dan bagaimana stoisisme dapat mengangkatnya dari manipulasi menjadi penguasaan. Karena pria stoik sejati tidak main-main. Ia tidak mengejar, ia menarik. Ia tidak memanipulasi, ia menguasai. Tetaplah bertahan sampai akhir. Karena begitu Anda memahami ini, Anda akan berhenti mengejar validasi selamanya. Anda akan mulai memahami seni mendalam tentang kekuasaan, daya tarik, dan kendali, tanpa pernah mengorbankan kedamaian Anda. Adegan berganti, nada menjadi lebih reflektif dan filosofis. Mari kita mulai dengan pemikiran di balik metode ini. Niccolo Machiavelli, filsuf, diplomat, dan penulis The Prince, abad ke-16. Ia bukan seorang pecinta atau romantis. Ia adalah seorang ahli strategi yang terobsesi dengan satu hal, kekuasaan. Ia mengamati raja, jenderal, dan paus, mempelajari apa yang membuat mereka bangkit dan apa yang menyebabkan mereka jatuh. Melalui studi yang tajam tentang sifat manusia ini, ia mengungkap sesuatu yang gelap, namun tak terbantahkan kebenarannya. Orang tidak tergerak oleh kebaikan atau kejujuran. Mereka didorong oleh kendali dan emosi. Dan apa hubungannya itu dengan rayuan? Semuanya. Karena daya tarik adalah kekuasaan, dan rayuan adalah kendali. Pada intinya, setiap hubungan emosional mengikuti formula psikologis yang sama, yang dikuasai Machiavelli. Kelangkaan, ketidakpastian, dan ketegangan emosional. Musik lembut memudar, suaranya menjadi lebih tajam. Inilah yang ditemukan Machiavelli. Ketika seseorang merasa aman sepanjang waktu, ketertarikannya memudar. Namun ketika Anda mencampur adukan kenyamanan dengan ketidakpastian, emosinya semakin kuat. Mereka mulai lebih memikirkan Anda. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang dia pikirkan? Kenapa dia tidak membalas pesannya? Apakah dia kehilangan minat? Keheranan itu, ruang ketidakpastian itu, adalah tempat ketertarikan itu hidup. Machiavelli menyebutnya prinsip ketidakpastian yang terkendali. Dan itulah, di sana, metodenya yang paling kotor. Beralih ke mode bercerita. Bayangkan ini, dua pria. Pria pertama bersemangat. Dia terus-menerus mengirim pesan kepadanya, membalas dalam hitungan detik, dan mengungkapkan segalanya. Rencananya, emosinya, niatnya. Awalnya, dia tersanjung, tetapi segera percikan itu memudar. Dia mudah ditebak, mudah dibaca. Tidak ada misteri, tidak ada ketegangan. Dia terlalu mudah dihubungi. Sekarang, pria kedua. Dia berbeda. Tenang, hadir. Dia tidak mengejar. Nada suaranya membumi. Kata-katanya penuh pertimbangan. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia tidak berusaha membuat siapapun terkesan. Saat ia mengirim pesan, ia penuh pertimbangan. Saat ia diam, itu bukan karena marah, melainkan karena ia menjalani hidupnya. Ia mulai bertanya-tanya, di mana dia? Mengapa dia tidak seperti pria lain? Pikirannya mulai berputar, membayangkan, menganalisis. Ruang mental itu, tempat rasa ingin tahu bertemu emosi, adalah tempat lahirnya ketertarikan Machiavelli. Suara tenang, sedikit lebih gelap. Machiavelli memahami kebenaran abadi tentang sifat manusia. Kita mendambakan apa yang tidak sepenuhnya dapat kita miliki. Kepastian membunuh kegembiraan.
Ketidakpastian memicu obsesi. Itulah sebabnya orang mengejar mereka yang tidak tersedia secara emosional. Mengapa kita menghargai perhatian dari mereka yang jarang memberikannya? Mengapa pikiran menyamakan kelangkaan dengan nilai? Prinsip yang sama digunakan dalam pemasaran, politik, dan hubungan. Jika sesuatu langka, otak akan menganggapnya berharga. Jika selalu tersedia, ia akan memudar hingga tak terlihat. Itulah psikologi gelap dari rayuan. Berhenti sejenak, nada melembut, merenung. Namun, inilah pertanyaan sebenarnya. Apakah itu kekuatan sejati atau sekadar manipulasi? Machiavelli menggunakannya untuk mengendalikan, membuat orang bergantung secara emosional, membuat mereka mendambakan perhatiannya, takut akan ketidakhadirannya, dan menaati kehendaknya. Namun, kaum Stoa, Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus, mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Mereka mengatakan kekuatan sejati tidak datang dari mengendalikan orang lain, melainkan dari menguasai diri sendiri. Jadi, sementara Machiavelli menggunakan ketidakterikatan untuk memanipulasi, kaum Stoa menggunakannya untuk melindungi perdamaian. Itulah perbedaan antara kendali gelap dan kendali yang disiplin. Musik membangun, nada narator tegas namun tenang. Mari kita uraikan metode Machiavelli dan bagaimana stoisisme menyempurnakannya. Langkah 1. Hukum kelangkaan. Machiavelli percaya bahwa orang hanya menghargai apa yang mereka takuti akan hilang. Maka ia akan menarik diri, membatasi ketersediaannya, menunda responsnya, mengendalikan kehadirannya, agar orang lain mengejarnya. Versi Stoik, jangan menarik diri untuk menghukum atau memanipulasi. Mundurlah untuk mengisi ulang energi. Ketika Anda selalu tersedia, Anda kehilangan kekuatan. Ketika Anda menciptakan ruang, Anda mendapatkannya kembali. Seorang pria Stoik tahu bahwa tidak semua orang berhak mendapatkan akses ke energinya. Langkah 2. Kekuatan misteri Machiavelli. Menyembunyikan pikirannya. Hanya mengungkapkan apa yang perlu. Orang lain memproyeksikan fantasi mereka kepadanya. Seorang Stoa melakukan hal yang sama, tetapi dengan niat. Ia berbicara dengan tujuan, lebih banyak mendengarkan daripada berbagi. Tidak terburu-buru untuk dipahami. Ia membiarkan keheningan membawa beban. Misteri bukanlah manipulasi, melainkan kedewasaan. Ia adalah pengekangan. Karena ketika Anda berhenti berbagi berlebihan, Anda membuat orang lain mendapatkan kedalaman Anda. Langkah 3. Emosi yang terkendali. Machiavelli tetap tenang sementara yang lain panik. Ilusi kendali itu membuat orang lain mempercayai dan takut padanya. Namun, seorang Stoa tidak berpura-pura tenang. Ia tenang. Ia melatih pikirannya setiap hari untuk merespons, bukan bereaksi. Ia mengamati pikirannya seperti seorang pejuang yang mempelajari musuhnya. Kendali emosi itu memancarkan kekuatan. Seorang wanita langsung merasakannya. Ia tahu pria ini tidak akan menyerah. Itulah ketertarikan pada level terdalam, bukan fisik, tetapi psikologis. Langkah 4. Perhatian selektif. Machiavelli tahu bahwa perhatian adalah mata uang. Semakin banyak Anda memberi, semakin rendah nilainya. Jadi, ia memberikannya secara strategis, hanya pada saat-saat yang tepat, untuk menarik orang kembali. Seorang Stoa juga memberikan perhatian dengan hati-hati, tetapi bukan untuk memanipulasi. Ia memberikannya ketika memang pantas. Ia menghargai waktu, fokus, dan energinya. Dan karena itu, orang lain pun menghargainya. Langkah 5. Melepaskan diri dari hasil keterlepasan. Machiavelli dingin. Ia tidak peduli siapa yang terluka, asalkan ia menang. Namun, pelepasan diri Stoik adalah disiplin. Tidak dingin, melainkan tenang. Menyayangi tanpa bergantung, peduli tanpa mengemis, memberi tanpa mengharap. Ini adalah pemahaman bahwa Anda tidak dapat mengendalikan orang lain, Anda hanya dapat mengendalikan diri sendiri. Dan setelah Anda benar-benar menerimanya, Anda menjadi tak tergoyahkan. Jadi, bagikan ini dengan seseorang yang membutuhkannya. Dan berlanggananlah untuk wawasan yang lebih mendalam tentang stoisisme, psikologi gelap, dan penguasaan diri. Ingat, Machiavelli menggunakan psikologi untuk mengendalikan orang lain. Kaum Stoa
menggunakannya untuk mengendalikan diri. Dan orang yang mengendalikan dirinya, mengendalikan segalanya. Dengan demikian, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Tetaplah membumi, tetaplah kuat, dan jalani jalan stoikmu.